Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Oke, perkenalkan, nama saya Lina Marlina. Saya dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis resiko bisnis, yang mana di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari pertemuan 2 sampai ke 7. Oke, silakan disimak videonya. Sebelum kita melangkah atau menyimak ke video selanjutnya, alangkah baiknya saya terlebih dahulu menjelaskan sedikit tentang analisis resiko bisnis. Kata resiko itu sendiri banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian yang sudah biasa dipergunakan dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Seseorang menyatakan bahwa ada resiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu. Memahami konsep risiko secara luas akan merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko. Manajemen risiko pun mempunyai arti, yaitu suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan atas harta benda, keuntungan, serta keuangan suatu badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya suatu kerugian karena adanya risiko tersebut. Dalam pengertian praktis, konsep ini dapat diartikan sebagai protes ekonomi terhadap kerugian yang mungkin timbul atas aset dan pendapatan suatu perusahaan. Selanjutnya kita melangkah ke pertemuan kedua, yaitu pengenalan analis resiko bisnis. Manajemen risiko sangat penting diterapkan oleh seorang pengusaha untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kemungkinan dan ketidakpastian iklim bisnis yang sangat dinamis. Setiap organisasi atau bisnis tidak mungkin bisa menghindari berbagai dinamika dan masalah bisnis. Tidak ada satupun bisnis yang bebas dari ketidakpastian dan masalah, entah yang bersifat teknis maupun tidak teknis. Karena itu, pengusaha harus siap menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang menghadang. Manajemen risiko inilah yang menjadi alat pertahanan bagi pemilik bisnis dari berbagai serangan masalah yang mereka hadapi. Tujuan manajemen risiko memiliki beberapa tujuan yang penting menunjang agar sebuah perusahaan mampu bertahan serta mencapai tujuan atau visi misinya. Tujuan manajemen risiko yaitu melindungi perusahaan seperti yang dibahas sebelumnya, membantu pembuatan kerangka kerja. Adanya manajemen risiko akan sangat memudahkan pemilik usaha untuk membuat kerangka kerja perusahaan. Meningkatkan kinerja bisnis. Adanya manajemen risiko secara otomatis akan mendorong pemilik usaha atau manajemen yang telah diberikan kewenangan untuk bertindak proaktif untuk mengurangi potensi terjadinya risiko. Yang keempat, sebagai pengingat manajemen risiko juga bisa menjadi pengingat bagi setiap elemen bisnis agar berhati-hati setiap kali menjalankan pekerjaannya. Oke, kita melangkah pada pertemuan ketiga. Konsep risiko, ketidakpastian, serta sumber dan tipe risiko. Pengertian risiko. Risiko merupakan sebuah hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan semua manusia. Risiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari urusan pribadi, organisasi, perusahaan, sampai pemerintahan. Dari urusan gaya hidup sampai pola penyakit, dari bangun sampai tidur malam, dan masih banyak lagi.
Para pakar memberikan berbagai definisi risiko. Hal ini merupakan indikasi sangat luasnya definisi risiko. Namun, demikian secara umum, risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Misalnya, risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau risiko adalah bagi analisis investasi dan risiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan. Konsep resiko. Resiko timbul karena adanya ketidakpastian yang berarti ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko. Karena mengakibatkan keraguan-keraguan seseorang mengenai kemampuan untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang, di mana kondisi yang tidak pasti itu karena berbagai sebab antara lain. Yang pertama, tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir menghasilkan, di mana makin panjang tenggang waktunya, makin besar pula ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan, kemampuan, teknik pengambilan keputusan dari perencanaan. Tingkatan ketidakpastian. Yang pertama, jarak waktu dimulai perencanaan atas kerugian sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu, makin besar ketidakpastiannya. Keterbatasan ketersediaannya informasi yang diperlukan. Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik pengambilan keputusan. Pengertian ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Kata ketidakpastian berarti suatu keraguan, dan dengan demikian pengertian ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna dari manusia. Selanjutnya kita melangkah pada pertemuan keempat, yang dimana pertemuan keempat ini membahas tentang risiko, proses manajemen risiko, dan enterprise risk management. Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Praktis kita menghadapi banyak ketidakpastian di dunia ini. Sebagai contoh, hari ini hujan, bisa juga tidak hujan. Investasi kita mendatangkan keuntungan, harga naik, bisa juga menyebabkan kerugian, harga turun. Proses manajemen risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Risiko dikelola dengan berbagai cara. Yang pertama, penghindaran. Kedua, ditahan. Ketiga, diversifikasi. Keempat, transfer risiko. Kelima, pengendalian risiko. Keenam, pendanaan risiko. Enterprise risk management adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen, board of directors, dan personal lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.
Selanjutnya kita melangkah pada pertemuan kelima, yang dimana pada pertemuan kelima ini kita membahas tentang alat dan teknik pengelolaan risiko. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat dan teknik pengelolaan risiko. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain atau mentransfer risiko ke pihak lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasikan risiko lebih baik. Oke, sesudah saya jelaskan sedikit tentang materi di pertemuan kelima tadi, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan sedikit pada pertemuan keenam, di mana materinya risiko dan model risiko proyek. Risiko keuangan sangat berkaitan dengan keuangan seperti pengaruh transaksi dalam neraca, kewajiban kontrak kerja, jatuh tempo pembayarannya utang, risiko likuiditas perusahaan dan hal-hal yang memengaruhi fleksibilitas keuangan. Identifikasi dari pengelolaan risiko dikenal dengan manajemen risiko, di mana tidak hanya identifikasi melainkan menganalisa respon risiko secara formal, konsisten dan komprehensif sehingga terciptalah manfaat yang diraih. Oke, selanjutnya kita melangkah pada pertemuan ketujuh, yang dimana pada pertemuan ketujuh ini membahas tentang materi kualitas dan risiko. Oke, di sini saya akan hanya menjelaskan sedikit tentang pengertian kualitas dan pengertian produk. Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan untuk dapat eksis di tengah ketatnya persaingan dalam industri. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Sedangkan pengertian produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestis perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang analisis risiko bisnis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.